Nabi SAW sudah bilang begini dok, nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Oh. Itu anjuran Nabi sepadan, supaya nanti tidak jomplang. Makanya orang kalau mengatakan, Ustaz saya ini mau nikah, tapi gaji saya cuma 5 juta per bulan. Ya carilah wanita yang bisa mengelola 5 juta itu. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya laki-laki mau kondo Pak Ustadz? Yang modalin istrinya, bahkan istrinya yang cari duit, dianya tidur-tidur aja, baring-baring aja di rumah. Orang ini pada saat mau nikah, istrinya memang terima nggak? Ada cewek goblok yang mau terima. Nah, masalahnya itu. Jadi kita nggak bisa murni menyalahkan laki-laki seperti ini, dok. Gitu. Kalau laki-lakinya pelit, bagaimana Pak Ustadz? Dianjurkan tidak menikah dengan laki-laki pelit. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik pada istrinya. Kalau mau tahu suami itu baik atau tidak, bukan tanya teman-temannya, tanya istrinya. Laki-laki baik-baik pasti dapat perempuan yang baik-baik. Laki-laki yang buruk pasti dapat perempuan yang buruk. Itu pasti, Pak Ustadz. Itu ayat Al-Quran. Banyak orang zaman sekarang ini ketakut anaknya nggak bisa bersaing di dunia global. Pengen ngajarin agama Islam saja, tapi kan takut tidak bersaing di global, Pak Ustadz. Siapa yang bilang ke dokter, anak kita cuma disuruh belajar agama saja? Orang itu keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah menyelesaikan 25 Nabi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Selamat Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah ajakin Pak Ustadz. Luar biasa saya dapat pelajaran 25 Nabi, mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Hari ini, wah ini karena Pak Ustadz ada di rumah saya hobi banget teh Pak Ustadz. Pak Ustadz lebih hobi teh atau kopi? Teh sebenarnya. Teh Pak Ustadz, Pak Ustadz cobain deh. Pak Ustadz ini teh favorit saya. Ini susah banget didapat, tapi ini lagi panas banget sampai tunggu didinginin Pak Ustadz. Oke. Ini one of my favorite. Saya coba cium dulu ya, sudah jadi atau enggak ya. Pak Ustadz, kalau dalam Islam, teh, kopi itu ada manfaat lebih nggak? Kalau kan saya dengar kalau dalam Islam kan parfum ya. Parfum itu memberikan manfaat lebih ya kalau dalam agama Islam. Kalau teh, kopi seperti itu Pak Ustadz? Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Secara khusus teh sama kopi tidak ada penyebutan. Ya. Tentang keutamaan misalnya dapat apa dan segala macam. Dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tetapi dia masuk dalam umumnya hal-hal yang mubah. Boleh dimakan dan boleh diminum ya. Ada kan orang mengkonsumsi bijinya. Ya kan, yang langsung dihancurin gitu kan. Nah, dia seperti ada juga yang sudah diseduh dengan air dan segala macam. Mungkin ada yang dikelola dengan berbagai macam hal lah. Mungkin kalau teh itu daunnya, ya, ada yang masih daunnya, ada yang sudah dikeringkan dan segala macam. Semua itu tidak ada masalah. Karena bukan hal yang diharamkan dalam Islam. Karena dalam bab makan dan minum ini selama itu bukan hal yang diharamkan, maka boleh-boleh saja. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau manfaat khususnya itu lebih banyak kepada pendapat-pendapat ulama ya, yang ditemukan dari tengah-tengah masyarakat. Misalnya di satu komunitas yang terbiasa minum kopi, oh ternyata manfaatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah baru dipertemukan, oh ternyata baik buat kesehatan. Nah kesehatan sendiri memang disuruh jaga dalam Islam, nah seperti itu. Oke. Hari ini kita mau khusus nih, ada 3 episode khusus yang kita mau bawa di luar dari Nabi, karena kan ada 25 Nabi Pak Ustadz. Nah hari ini kita mau bahas tentang rumah tangga ini penting banget Pak Ustadz. Okay. Saya juga pengen tukar pikiran dan belajar juga. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya saya banyak belajar dalam ketidaktahuan saya. Dan saya pengen belajar bahwa rumah tangga dalam Islam tuh sebaiknya seperti apa sih Pak Ustadz. Sebelum kita mulai, sarung yang saya pakai ini sarung tipe apa nih? Tipe klasik. Wah ini cakep ya. Kayak pakai santai di rumah, saya aja sampai angkat kaki kayak gini ya, santai. Sarung mangga classy yang menyatukan keindahan motif kembang, kemewahan songket, dan ketegasan dobi. Menggunakan material premium berkualitas tinggi. Sarung ini sangat nyaman dipakai untuk ibadah ataupun juga acara istimewa, memancarkan ketenangan dan keanggunan. Kalau mau order, silakan langsung ke www.banggabersarung.com. Kita semua bangga, bersarung mangga. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang pengen jualan emas, silakan jualan emas ke pusatmas.id. Ada di sini ya. Dia kasih harga tertinggi se-Indonesia, proses cepat dan aman. Tagline itu adalah jual emas dengan rasa aman. Jadi bagi kalian semua yang pengen jualan emas, gak ada surat, perhiasan patah, kalian bingung, wah ini berapa karat nih, berapa kadarnya, takut ditipu oleh toko emas, kalian datang ke sana karena ada alat, mesin gak bisa bohong, bisa cek kadar emas berapa dan dijual dengan harga tertinggi saat itu. Dan kalian bisa jual emas kalian dengan rasa aman. Jangan lupa jual emas ke pusatmas.id. Ini punya sahabat saya. Pak Ustadz, sebaiknya kalau misalnya kita mau menikah,
berkeluarga Pak Ustadz. Tapi dari awal ternyata kita jatuh cinta bukan dengan orang yang seiman Pak Ustadz. Putus atau terus Pak Ustadz? Ini lagunya Judika nih Pak Ustadz. Kalau saya dok, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cinta itu, kalau kita bicara yang real ya, sebenarnya itu setelah interaksi dan ada pengorbanan. Kalau orang begitu pertama ketemu langsung mengatakan saya cinta sama kamu, ini kayaknya masih mesti diragukan. Cinta pada pandangan pertama? Itu belum dikatakan cinta, orang cuma suka aja. Karena kalau sudah cinta itu dia akan diuji, ya diuji dari sisi kepedulian dia, pengorbanan dia, gitu kan. Karena tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau hanya omongan lisan saja, kapan misalnya dia cuma suka paras wajah pasangannya atau fisiknya, terus kemudian tiba-tiba seleranya banget. Ya, terus tiba-tiba misalnya cacat, nah, dia akan tinggalkan. Contoh, atau misalnya dia cuma suka karena hartanya, nah kemudian kayak tiba-tiba bangkrut, ya kan ditinggalkan. Tapi kalau orang cinta itu dia sudah menggeluti suka duka bersama, nah baru dia muncul. Makanya cinta itu nggak mungkin di awal, dok. Saya menarik nih. Cinta itu kalau dalam agama Islam, apa definisinya Pak Ustadz? Sebenarnya tidak ada definisi khusus dok. Tapi dia ada sebagian ulama yang coba memberikan gambaran. Ya. Sebagai seorang muslim kita itu mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Ya kita mengikuti perintah Allah. Kita menunjukkan loyalitas kita terhadap agama ini, syariat yang diturunkan. Nabi Muhammad SAW kita mengikuti ajaran beliau. Nah itu namanya cinta kepada beliau. Nah kalau sama manusia juga ada cinta sama suami istri ya yang dibolehkan dalam halal dalam surah Ar-Rum Allah gambarkan masalah itu ya. Kalau Allah menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, bukan dari jin, bukan dari hewan, tapi manusia sama manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah tanamkan rasa sayang dan cinta di antara kalian gitu ya. Dan itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Itu juga ada cinta orang tua pada anak, diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yakub sangat mencintai anaknya Yusuf sampai akhirnya membuat anak-anak yang lain cemburu misalnya. Cinta Luqman kepada anaknya sehingga menasihatin dalam surah Luqman. Cukup banyak ya. Ada juga anak pada orang tuanya Nabi Yusuf sendiri kepada ayahnya Nabi Yakub. Pada saat Nabi Yakub didatangkan kembali dari wilayah Badui dan akhirnya Nabi Yusuf pun sangat gembira karena kembali bertemu dengan ayahnya. Itu cukup banyak. Tapi definisi khususnya cinta itu seperti apa? Ya ada yang mendefinisikan dia ada sesuatu yang bergejolak dalam hati sehingga membuat anggota tubuh itu bergerak mengikuti perintah dan keinginan orang yang dicintai. Tapi itu definisi ya secara umum. Cuma apakah cinta itu ada dalam Islam? Ada. Sebagaimana tadi kita rincikan gitu. Oke. Tapi kan ta'aruf sendiri ini kita sambil minum teh nih Pak Ustadz. Okay. Kita cheers boleh nggak Pak Ustadz kalau bisa? Cheers. Boleh nggak Pak Ustadz? Masalahnya itu sudah terbiasa dipakai untuk yang lain dok. Jadi kalau kita minum aja. Coba dicicip Pak Ustadz. Jadi kita aja bismillah saja. Bismillah. Ya. Apa rasanya Pak Ustadz? Kue. Iya. Benar. Ini teh cookies. Oh, iya. Judul ininya cookies. Tapi kita kayak rasa makan biskuit tapi tawar dia ya. Jadi tehnya. Saya pertama kali nih cobain. Saya biasanya yang aroma buah-buahan. Iya, aroma buah juga saya suka. Tapi ini aroma salah satu aroma yang langka. Satu lagi aroma langka yang pernah saya beli pada waktu itu adalah coklat dicampur dengan jeruk. Itu teh itu enak banget, best banget. Tapi ini memang ada dikelola atau murni daun tehnya? Murni daun tehnya. Tapi dikelola juga kali ya. Itu beli di luar negeri, nggak ada di sini. Dan limited edition Pak Ustadz. Tapi saya suka banget. Ya. Pak Ustadz, saya pengen jelas Pak Ustadz. Kalau misalnya kita dalam rumah tangga Pak Ustadz ya, tugas seorang ayah, hak kewajiban seorang ayah dan kepala keluarga, hak dan kewajiban istri, itu apa sih? Kita suami istri dulu ya Pak Ustadz. Kalau dalam Islam itu, memang kita disuruh fokus kepada kewajiban kita yang Allah bebankan. Suami menjalankan kewajiban yang berarti merupakan hak istri, sebaliknya juga istri menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami. Kalau kita mulai dari suami dulu,
Yang pertama itu dalam Islam harus muasyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang santun, ramah, sopan pada istri. Itu nomor satu haknya. Jadi nggak boleh suami itu melotot, kasar, gitu-gitu. Oh, Ya. Jadi memang betul-betul Allah mengatakan wa asyirhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang sangat baik dan santun. Tentu bukan berarti suami tidak bisa tegas dan marah. Bisa terjadi pelanggaran. Tetapi umumnya adalah bagaimana mereka bermuamalah dengan baik dan santun. Karena dasarnya perempuan itu dominan perasaan. Sehingga tidak bisa kita menggunakan murni kelaki-lakian kita yang dominan akal kepada mereka. Tidak bisa dipaksakan. Kita ini memang laki-laki kan diciptakan oleh Allah untuk hidup di luar rumah ya. Sehingga cuaca luar rumah, ya, nagih utang, bisnis, sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, jihad. Ini alam luar semua nih. Nah ini membutuhkan sifat defense dan harus dominan akal yang kuat. Nah itu tidak bisa kita tarik itu kepada perempuan yang memang dasarnya fitrahnya hamil, melahirkan, menyusui. Intonasi suara pun kadang-kadang jauh lebih lembut. Nah itu semua harus dengan cara yang baik. Makanya Islam menyuruh kita ini di luar rumah, dalam rumah beda. Ya kan? Di luar mungkin kita menjaga wibawa kita, keseriusan bergerak, tapi pada saat kita masuk ke dalam rumah itu berbeda. Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, kami kalau di luar rumah kami akan seperti singa yang sedang memantau musuhnya. Tapi kalau kami kembali ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Bercanda, ceria, begitu. Jadi ini yang pertama. Makanya Nabi Muhammad SAW juga bilang begini. Maaf saya... Memang teh ini nggak boleh ada di tangan saya Pak Ustaz. Kalau ada di tangan saya kayak gini terus saya... Kalau menurut saya nggak apa-apa sambil minum. Jadi dokter jadi nggak potong saya kan. Ini memang kalau sudah di rumah Pak Ustaz. Ya kayak ginilah kelakuan saya Pak Ustaz. Ntar lagi saya bilang tolong isi lagi. Tapi oke. Nggak ada masalah gitu. Yang jelas begini dok. Dalam hadits kata Nabi SAW. Akmalu mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Wa khiyarukum li ahli. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik pada istrinya. Tolak ukurnya di situ. Jadi kalau mau tahu suami itu baik atau tidak, bukan tanya teman-temannya, tanya istrinya. Kalau istrinya mengatakan oke, dia oke. Karena di luar kan kita bisa menjaga wibawa kita kelihatan dermawan, tapi di rumah belum tentu. Kalau istri sudah mengatakan, suami saya itu orangnya royal, suami saya itu orangnya baik, nah itu oke. Mami, apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Nganggu dia Pak Ustadz. Terima kasih ya istriku sayang. Apalagi Pak Ustadz. Itu yang pertama. Tetapi tentu dalam Al-Quran juga diajarkan, ada kalau kita sedang menghadapi kasus misalnya ada seorang istri yang membangkang, nggak mau jalanin kewajibannya, nggak mau dengar kalau dinasihatin, keluar rumah tanpa izin, pokoknya semaunya sendiri seakan-akan tidak ada suaminya gitu ya. Maka ini memang ada prosesnya. Allah mengatakan fa'iduhun, ingatkan mereka. Nah itu boleh dengan ketegasan, nggak boleh loh ini haram. Nah, kita ingatin begitu. Kamu begini diingatin dengan tegas. Itu jangan kita tarik tadi lemah lembut kepada pelanggaran. Lemah lembut itu adalah keseharian dalam keseharian. Tapi di saat ada pelanggaran kita tetap gunakan nasihat yang baik. Kalau tidak mau dengar maka boleh dengan ketegasan. Tapi bukan keras. Bukan keras. Nah itu penting. Jadi tegas bukan kasar keras. Juga ya. Bukan. Kalau sudah keras, kasar itu satu paket. Tapi ini tegas. Tegas itu beda. Misalnya saya nggak suka loh, jangan dilakukan. Nah, saya maunya kamu begini loh. Nah itu sudah mulai tegas. Mungkin karena dia sudah biasa menyampaikan misalnya ke istrinya, saya suka bersih seperti ini ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin sudah yang ke-10 kali dia udah, saya nggak suka loh, jangan. Nah itu kan. Seperti itu makanya tegas. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya tolak ukur keimanan seseorang itu justru karena akhlaknya yang baik. Santun, ramah, dermawan dan segala macam. Dan tolak ukurnya adalah ke istrinya. Yang kedua adalah nafkah dok. Nafkah itu kebutuhan dasar berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Jadi memang istri itu pindah dari rumah orang tuanya ke rumah kita. Itu berarti semuanya kita cover. Pindah. Tadinya di rumah ayah ibunya kan dia makan, dia minum, dia tidur. Perlindungan, pendidikan semuanya diberikan. Nah sekarang pindah pada kita. Kalau dalam Islam itu kan akad nikah begini dok. Sebagai ayah, walinya si perempuan dia mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini misalnya. Nah si laki-laki itu seakan-akan dia bilang gini, ini anak perempuan saya dulu tinggal di rumah saya loh. Makannya saya yang tanggung, minumnya saya yang tanggung, pakaiannya segala macam. Nah transportasi,
Kamu terima gak? Saya terima nikahnya. Oh, Siap. pindah kewajiban Pindah itu. kewajiban itu. Makanya dia dalam Islam setelah jadi istri, dia wajib patuh sama suaminya melebihi ayahnya. Wah, Ya. gitu. Ya, karena yang sekarang membiayai dia itu bukan ayahnya. Kalau ayah yang membiayai dia kan normal. Tapi ini laki-laki berbeda. Orang yang tidak dikenal sebelumnya tiba-tiba kerja keras lalu menghidupi dia. Makanya kan dia harus membalas dengan baik. Nanti kan kita masuk di kewajiban istri. Oke. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya laki-laki mau kondo, Pak Ustadz? Pak Ustadz tahu mau kondo? Saya nggak mau definisikan lagi. Orang yang, cowok yang nggak modal, Pak Ustadz. Nggak modal. Itu tuh kalimat itu kayak modal kelamin doang kayak gitu punya. Jadi kayak nggak punya duit. Saya sambil minum dong. Sambil minum. Enak Pak Ustadz beneran. Jadi kayak yang modalin istrinya, nikah istrinya, bahkan istrinya yang cari duit. Dianya tidur-tidur aja, baring-baring aja di rumah. Saya tanya dulu kembali, orang ini pada saat mau nikah istrinya memang terima nggak? Nah, ada cewek goblok yang mau terima. Nah, masalahnya itu. Jadi kita nggak bisa murni menyalahkan laki-laki seperti ini, Dok. Tergantung kalau perempuan itu memang maunya ya sudah, biar dia modal dengkul. Yang penting ganteng ya. Yang penting ini saya suka, ya sudah itu berarti resiko dia dong. Ya kan? Walaupun sebenarnya kalau laki-laki normal, dia pasti punya harga diri, Dok. Allah membebankan fitrah kita, alami dalam diri kita laki-laki ini, kita mau menaungi. Kita mau memberikan. Contoh misalnya, dokter sama saya ini kita bicara sebagai seorang laki-laki. Saya juga gitu, kadang-kadang kalau saya pulang rumah, Dok. Saya walaupun capek banget, misalnya saya keluar dari pagi nih, taklim di sana, habis tadi pulang taklim saya pergi ke kantor, ngurus laporan keuangan, ngurus konsumen, ngurus jemaah yang mau berangkat haji dan umrah, itu kan bertumpuk semuanya. Saya begitu saya pulang, hasil dari itu saya berikan kepada istri dan anak ini untuk kebutuhan mereka. Makan, minum, pakaian mereka. Biarin mereka gembira gitu. Pada saat saya capek pun, tapi saya masuk rumah, saya lihat mereka sedang mengkonsumsi makanan. Mereka sedang minum. Mereka menyambut saya dengan pakaian yang saya sudah belikan, bersih, rapi. Itu betul-betul letih saya hilang. Itu berarti menandakan memang fitrah kita sebagai laki-laki. Kita tuh memang senang untuk memberi, beda gitu. Makanya yang diwajibkan bebankan nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki justru dia lebih suka hidup dari hasil istrinya, ini tanda tanya secara fitrah dia. Sekarang dokter rasakan nggak? Misalnya dokter lagi capek nih pulang rumah, tapi rumah ditemukan rapi, bersih, istri gembira sama anak-anak di rumah, mereka makan minum dengan puas. Pasti kita ada kepuasan sendiri. Rasa itu kayaknya hilang. Benar gak begitu? Benar. Nah itulah. Jadi memang itu yang dinamakan dengan nafkah tadi. Sebenarnya Allah membebankan pada kita yang Allah juga berikan secara kejiwaan kita suka itu, Dok. Gitu. Kalau laki-lakinya pelit bagaimana Pak Ustadz? Dianjurkan tidak menikah dengan laki-laki pelit. Betul. Itu kata Ustadz Khalid ya. Loh, karena memang begitu. Ada pernah sahabat perempuan mau nikah, tapi sama laki-laki pelit. Nabi SAW melarang. Nabi Muhammad larang. Tidak boleh, tidak dianjurkan. Jadi gini, Dok, dalam Islam itu pelit banyak orang tidak paham loh. Sebenarnya pelit itu bagian dari dosa. Karena kedermawanan perintah dalam agama Islam disuruh dermawan royal, maka lawannya pelit itu tidak boleh. Ya. Makanya terlalu banyak ayat Al-Quran yang melarang masalah pelit, banyak hadis-hadis Nabi SAW melarang pelit. Ada satu orang dulu menjadi kepala suku di Madinah, setelah kepala suku sebelumnya meninggal. Terus waktu anggota kepala suku itu datang ke masjid, Nabi tanya, siapa kepala suku kalian sekarang yang baru? Mereka sebut nama seseorang, si Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Oh, dia tampan, dia berwibawa, dia bijaksana. Hanya saja, ya Rasulullah, dia pelit. Langsung kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang mengalahkan pelit itu? Betul. Prinsip saya, setelah saya banyak baca dulu tentang masalah kedermawanan ini, maka tidak mungkin muncul loyalitas tanpa royalitas. Royal sama orang itu, dermawan, mendatangkan loyalitas orang. Salah satu cara meraih cinta pasangan, royal. Memberikan kebutuhannya, itulah nafkah. Jadi kalau pelit, jangan ngarepin orang loyal dengan kita juga. Tentu saja. Tidak akan ketemu. Tidak akan langgeng rumah tangga dengan pelit. Tidak akan langgeng persahabatan dengan pelit. Tidak akan langgeng dukungan apapun dengan pelit. Potong bagian ini sebagian. Dalam Islam itu nikah adalah al-wata'. Definisinya begitu. Maksudnya biologis. Maka tidak ada pernikahan tanpa biologis. Jadi memang kita nikah untuk populasi manusia. Dan populasi harus melalui biologis. Dan inilah yang dibolehkan dalam Islam.
Makanya biologis yang halal dengan pasangan yang halal itu pahalanya besar sekali. Dimotivasi. Pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya duit, mereka punya harta, mereka sedekah, kami nggak punya. Ajarkan kami amalan yang bisa mengimbangi sedekah mereka, mereka punya duit. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali sumber pahala yang bisa menyaingi itu. Di antaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Maksudnya biologis. Lalu kata sahabat-sahabat yang miskin ini, apakah kami menggauli istri kami dan kami mendapatkan kenikmatan? Kami juga dapat pahala? Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kalian letakkan kemaluan itu pada yang haram? Zina maksudnya. Dapat dosa. Bukankah dapat dosa? Begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Nah makanya biologis itu harus betul-betul dihidupkan di dalam rumah tangga. Tapi tentu juga ada adab-adabnya yang dijaga. Dalam Islam itu dok, tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tidak boleh menggauli dubur. Ya. Kemudian juga ada penekanan tentang anjuran membaca doa. Kata Nabi SAW, siapa yang mau menggauli istri membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan buat kami. Kalau dari biologis tersebut Allah berikan mereka anak, anak itu tidak akan dibahayakan syaitan selamanya. Nah seperti itu. Dan ada juga adab-adab yang lain seperti Nabi SAW melarang seorang suami untuk menarik alat kelaminnya sebelum pasangannya selesai. Jadi sangat detail ajaran-ajaran itu ada. Dan semuanya gaya boleh kecuali yang dilarang saja. Misalnya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid, nifas gitu kan. Atau di dubur. Selain daripada ini maka Allah mengatakan nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annasyitum. Dalam surah Al-Baqarah. Artinya wanita itu atau istri kan adalah ladang kalian, gauli mereka sesuai yang kalian inginkan. Nah seperti itu. Kemudian itu yang ketiga ya, jadi hak biologis. Yang keempat, tentu juga ada, jangan lupa habis biologis itu mandi dok, itu mandi junub namanya, kewajiban. Kemudian yang keempat itu adalah perlindungan dok. Itu hak istri. Jadi kayak dokter misalnya menyiapkan tempat seperti ini, aman, privasi, itu bagian daripada kewajiban. Bukan pilihan. Supaya kita pada saat kerja di luar rumah, kita safar, kita tenang. Karena istri dan anak itu aman. Makin aman, maka makin sesuai dengan kewajiban kita. Sesuai dengan kemampuan tentunya. Karena perlindungan mereka itu wajib. Bahkan kalau ada seorang suami, dia meninggal, terbunuh karena membela kehormatan istri dan anaknya, itu bahkan dia mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, hartanya, keluarganya atau istrinya. Misalnya, naudzubillah ini kita lagi jalan terus diserang oleh perampok, mau diperkosa istri, lalu kita membela sampai kita terbunuh, itu mati syahid dalam Islam. Matinya mulia gitu dok. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah pendidikan. Dan pendidikan ini berhubungan dengan masalah tugas dialah sebagai istri. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dengan pendidikan. Ya berhubungan dengan masalah kewajiban dia, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Nah semua itu masuk dalamnya. Jadi 5 hal ini adalah kewajiban suami yang merupakan hak istri. Tentu di sini dalam pendidikan bukan berarti suami harus dukung semuanya masalah pendidikan formal. Misalnya istri kita mau S2, S3, lalu kita harus dukung semuanya. Sebab dia tidak boleh karena pendidikan di luar rumah membekalikan kewajiban utama di rumah itu. Oke. Pastor, bagaimana kalau misalnya istrinya lebih pintar daripada suaminya, Pak Ustaz? Oke, apa yang ditanyakan? Misalnya istrinya lebih pintar bisnis daripada suaminya. Istrinya lebih pandai bergaul gitu ya, misal ya. Sehingga untuk cari rezeki gajinya lebih gede, ekonomi lebih bagus istrinya kayak gitu. Itu hukumnya bagaimana? Maksudnya di sini yang dokter mau tanyain apa istri bisa kerja atau tidak? Kalau itu boleh atau enggak kalau dalam agama Islam? Boleh. Apakah perempuan boleh punya pendapatan? Boleh saja. Tetapi itu bukan kewajiban dia dok. Oke. Kewajiban yang memberi nafkah untuk hidup itu adalah si suami, bukan istri. Jadi istri itu kerja nggak kerja itu nggak ada urusannya. Dia memang tugasnya di rumah. Oke. Ini kayak sunnah lah ya Pak Ustadz. Betul. Itu ya. Itu pun juga ada banyak syarat-syaratnya. Misalnya dia nggak bengkalikan kewajiban sebagai istri, dia nggak bengkalikan kewajiban sebagai ibu. Karena jangan sampai nanti misalnya dia keluar rumah dok, terus suaminya makan di rumah yang temani pembantu. Iya betul, yang urusan anaknya semuanya murni. Dia tidak ada campur tangan sama sekali. Bukan tidak boleh pakai jasa pembantu ya, boleh. Tetapi jangan sampai dia sama sekali nggak pernah tahu
Dia kehilangan sosok ibu dan kehilangan sosok istri dia di keluar rumah. rumah, suami masih di rumah belum sarapan, karena jadi wanita karir, anaknya juga masih belum sekolah, belum bangun. Dia pulang, mereka sudah pada tidur. Nah, itu kan akhirnya rumah itu jadi terbengkalai. Perempuan itu kan tiang pintu rumah itu. Sebagaimana laki-laki itu adalah sumber pendapatan dari luar rumah gitu. Oke. Jadi ini saling melengkapi satu sama yang lain. Tapi kalau kebetulan jodohnya memang lebih pintar, misalnya nih, saya misalnya menikah dengan seorang wanita nih, saya gajinya misalnya 10 juta nih. Ternyata karena istri saya lebih pintar nih, gaji dia 100 juta nih misalnya. Atau gaji dia 200 juta. Udahlah kata istrinya, kamu berhenti aja, kamu bapak rumah tangga aja. Nggak, Nabi SAW sudah bilang begini dok. Wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan itu kan sepadan postur tubuh, suku juga boleh, bangsa juga boleh, ekonomi, pendidikan. Itu anjuran Nabi sepadan supaya nanti tidak jomplang. Itu ada dianjurin ya Pak Ustaz? Ada anjurin. Nikah dengan sepadan. Makanya orang kalau mengatakan, Ustaz saya ini mau nikah tapi gaji saya cuma 5 juta per bulan. Ya carilah wanita yang bisa molol 5 juta itu. Lah iya, cari perempuan yang bedaknya 50 ribu. Bener juga, kalau pakai skincare saya. Nggak bisa. Tapi memang ada juga orang yang dia sendiri pendapatan hariannya mungkin sudah 500 juta. Ya normal-normal aja dia cari wanita yang sepadan dengan dia. Dan memang pasti akan ada orang yang selevel dengan dia. Iya. Dan itu akan menetralisir kehidupan nanti. Netral benar karena sepadan gitu. Ya, saya bayangkan kayak gini Pak Ustadz. Kalau misalnya saya punya anak cewek misalnya, dia pulang pergi aja misalnya ke sekolah, diantar supir saya. Mobilnya merek ini lagi, nyaman kayak gitu punya. Tiba-tiba orangnya asal ganteng ya. Sebetulnya saya nggak punya anak cewek sih Pak Ustadz. Asal ganteng aja dia pindah tergila-gila pula kayak gitu. Padahal nggak mampu Pak Ustadz. Sedangkan nggak bisa mampu menafkahin seperti... Makanya sebagai orang tua kita bekali dong. Kita bekalin anak-anak itu. Termasuk masalah-masalah hal seperti ini. Jadi bukan kita mengajarkan mereka sombong. Justru kita mengajarkan mereka pendidikan yang tepat. Kalaupun mencari pasangan, saya biasa tekankan kepada anak-anak saya. Kalau kalian jaga pergaulan kalian tidak bebas, Allah datangkan nanti juga pasangan yang begitu. Kalau kalian sudah buka hidup bebas, Allah datangkan juga orang yang bebas. Itu otomatis gitu. Karena Allah mengatakan, at-thayyibuna lit-thayyibat. Iya, laki-laki baik-baik pasti dapat perempuan yang baik-baik. Perempuan baik-baik pasti dapat laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang buruk pasti dapat perempuan yang buruk. Perempuan pasti dapat laki-laki yang buruk dapat perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk pasti dapat laki-laki yang buruk. Itu pasti Pak Ustadz. Itu ayat Al-Quran. Itu menenangkan saya sekali Pak Ustadz. Ya. Saya tidak tahu saya laki-laki baik atau buruk. Tapi yang saya tahu istri saya orang baik Pak Ustadz. Berarti saya... Dan saya yakin satu Indonesia juga tahu bahwa istri saya orang baik. Berarti saya suami yang baik juga. Iya. Itu sudah dikekalkan dalam Al-Quran dong. Iya, dalam Al-Quran. Kita sekarang pindah kepada kewajiban istri ya. Iya. Kalau tadi kan itu kewajiban suami, berarti dia haknya istri. Sekarang kita balik nih. Kewajiban istri, hak kita sebagai suami. Yang pertama sekali itu adalah ketaatan dok. Patuh. Patuh pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Misalnya suami minta ditemanin duduk minum teh, jalan, silaturahim keluarganya, safar. Dia iya aja. Udah dia pokoknya hidupnya buat suaminya. Melayani suaminya. Nah seperti itu. Selama bukan maksiat, oke. Dia jadikan itu bentuk ketaatan. Makanya Nabi SAW simpulkan bagi wanita, istri manapun yang sholat 5 waktu. Hanya sholat 5 waktu. Kan ada sholat sunnah. Itu tidak disebutin sholat sunnah. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan setahun sekali. Puasa wajib aja. Puasa sunnah nggak disebutin. Dan melayani dan taat pada suaminya dengan baik sampai dia meninggal. Maka pada saat dia meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang dia mau masuk. Jadi mudah sekali bagi perempuan. Yang penting suaminya. Dan luar biasanya dalam Islam kan tidak ada poliandri dok. Perempuan tidak boleh punya 2 suami. Artinya dia hanya bakti pada satu laki-laki ini. Udah dia berbuat baik pada orang ini, dia melayani dengan baik, dia meninggal dia akan masuk surga. Nah seperti itu. Dan ketaatan ini luar biasa. Ya. Apalagi kalau sampai suaminya ridho. Ridho itu maksudnya merasa kayak ketergantungan dia pada istrinya itu besar dok. Karena istrinya itu sangat baik, santun, ramah, memenuhi kebutuhannya. Bahkan sampai kalau istrinya meninggal dia merasa kehilangan. Nah Nabi SAW mengatakan begini. Istri manapun yang pada saat meninggal suaminya ridho. Merasa kehilangan banget. Karena orang ini dalam hidupnya itu berarti banget gitu ya. Sampai ada sebagian suami itu sudah meninggal istri, dia tidak mau nikah lagi. Karena bekas yang luar biasa dari pelayanannya, dari segala macam itu ya.
maka dijamin masuk surga. Istri manapun yang meninggal kalau suaminya ridho, dia dijamin masuk surga. Nah seperti itu. Jadi memang ketaatan pada suami ini harus selalu ditekankan memang dalam Islam itu. Agar dia taat sama suaminya, melayani suami dengan baik. Oke. Nah syaitan seringkali masuk di poin ini dan melakukan godaan-godaan gitu ya. Supaya dia membangkang, ngangkat suara gitu kan. Nah ini pengen saya tanya. Kayak gimana kalau suami takut istri Pak Ustadz? Gak boleh takut hanya pada Allah. Iya betul. Memuliakan istri iya, takut gak boleh. Kita dalam Islam itu tidak ada istilah takut sama istri dong. Sama suami pun bukan takut. Tapi menghormati ya. Oh, menghormati. Memuliakan iya. Kita harus beda nih. Karena peletakan kosakata sederhana begini itu berpengaruh pada aplikasi di lapangan dok. Oke. Contoh misalnya kalau kita mengatakan, oh saya takut sama istri saya. Itu teraplikasi nanti. Hanya betul-betul apapun dia harus selalu izin istrinya walaupun dia harus bantu ibunya misalnya. Walaupun dia harus membantu orang miskin di jalan. Padahal tidak perlu izin istri hal-hal yang seperti ini. Atau dia mau ambil satu keputusan di perusahaan. Iya, takut kayak gitu punya gara-gara takut istri. Ya jangan, itu tidak boleh. Kalau dia muliakan dengan misalnya menanya pendapatnya, oke. Dan istri pun harus paham, diterima atau tidak sarannya, itu adalah haknya suami. Oke. Gitu, karena suami itu adalah pemimpin, kan gitu. Jadi yang pertama itu ketaatan. Yang kedua adalah biologis. Sama dengan suami istri tadi. Jadi dua-dua harus saling memenuhi. Saling memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, itu adalah tidak mengambil, tidak mengelola harta, tidak memasukkan orang ke dalam rumah, tidak keluar rumah juga tanpa izin suami. Jadi ini harus, jadi misalnya contoh dokter nih titipin sama istri, ini uang ya bulanan, 100 juta nih, 50 juta silakan dipakai gitu ya. Istri dokter sudah belanja ini. Nah itu ada lebih nih. Dalam Islam itu sebenarnya dia sampaikan, ini ada uang lebih, mau diapakan? Ya. Kalau dokter bilang, udah halal nggak apa-apa silakan. Itu halal buat dia. Oh. Ya. Kalau nggak cukup Pak Ustadz, misalnya ini ngasih 2 juta ya cukup untuk sebulan ya, saya kayak gitu. Nggak cukup. Kembali ke pelit lagi nih. Kan tadi dia bilang kalau orang pelit jangan nikah sama dia. Iya. Tinggalkan orang pelit itu jelas ada di Islam ya. Oke Pak Ustadz. Jadi kita kembali kepada biologis tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah harusnya kalau ngelola harta selama punya suami dia pamit. Ada lebih nih. Sebelum dia nabung dia pamit dulu. Nafkah ini ada lebihnya. Ini dari 50 juta yang dikasih ada lebihnya 10 juta. Boleh saya nabung nggak? Suaminya bilang boleh ya, sudah halal. Boleh nggak saya bantu keluarga saya? Boleh. Pak Ustadz, saya jadi pengen tanya, kalau dalam Islam yang ngatur perekonomian dalam rumah tangga siapa ya Pak Ustadz? Semua suami. Istri hanya menjalankan roda perjalanan. Dan gini dok, nafkah itu kewajiban dalam Islam sebenarnya harian. Hari ini dokter hidup, hari ini dokter punya kewajiban memberikan makan, minum, tempat tinggal, transportasi sama dokter. Kalau besok dokter meninggal kan selesai. Karena tugas kita sebagai suami dan istri itu semasa hidup. Jadi kalau ada suami yang memberikan di awal bulan, nih ya, 1 bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa. Yang harus si istri menilainya. Karena sebenarnya bukan kewajiban dia 1 bulan. Kalau di pertengahan bulan sang suami meninggal, berarti ada 2 minggu bonus dari dia. Dia sudah bukan suami lagi. Makanya dia sifatnya harian sebenarnya. Nah ini yang harus ditekankan kepada setiap istri, dia harus berterima kasih pada suaminya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya. Dia harus betul-betul berterima kasih. Dan memang karakter kita sebagai laki-laki ini, kalau diterima kasih hidup, itu beda banget sama perempuan. Kita dominan akal, kita merasa dia menilai pengorbanan saya. Kita akan berpikir lagi berkorban sesudahnya. Nah seperti itu. Oleh karena itu memang dia mengelola harta, dia harus izin sama suaminya. Kecuali harta dia pribadi ya. Dia dapat warisan, dia memang sudah pebisnis dari sebelumnya, sebelum nikah. Itu suami gak punya hak untuk ikut campur di sana. Tapi kalau uang dari suami, maka dia harus izin. Sama memasukkan tamu ke rumah. Ada yang mau datang ya, mama saya mau datang, papa saya mau datang, misalnya adik saya mau datang, dia pamit. Gitu loh. Kalau dia mau keluar, saya mau keluar dulu ya, saya mau ke mall ini. Nah gitu. Maka itu semua harus dengan izin suaminya. Termasuk ibadah sunnah, puasa sunnah misalnya. Kalau suami lagi ada di rumah, kata Nabi SAW, tidak boleh dia puasa sampai, atau kecuali dengan izin suaminya. Contoh misalnya, dokter tahu kan puasa Senin Kamis ya, sunnah. Nah biasanya weekday ini kan suami kerja nih, Senin sampai Jumat.
Tapi contoh misalnya ada seseorang pejabat, orang yang menjabat kerja di satu kantor, dia cuti nih hari Senin. Istrinya biasa puasa karena dia biasa kerja. Nah kalau si istri mau puasa Senin, dia harus bilang sama suaminya. Dia panggil apalah suaminya, namanya tertentu atau juru kantor, dia mengatakan besok ini saya kan biasa puasa Senin. Kan lagi di rumah nih, misalnya mas lagi di rumah, boleh nggak saya puasa? Oh. Kalau dia bilang jangan usah puasa deh, temanin saya aja, maka dia nggak boleh puasa karena itu hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya wajib tuh. Oke. Kecuali itu puasa wajib, puasa Ramadan itu baru dia tidak boleh. Dia boleh dia batalin untuk suaminya. Jadi kalau dalam Islam itu istri lagi puasa Senin nih atau puasa Kamis, tiba-tiba suaminya pulang dari kantor terus ngajak dia biologis, dia batalin puasanya demi untuk melayani suaminya. Oke, Pak Ustadz. Nah ini kurang lebih 3 hal yang merupakan, saya simpulkan gitu, kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Berarti suami itu nggak boleh takut istri Pak Ustadz ya? Takut nggak boleh dong. Takut itu nggak boleh kepada makhluk kita. Kita takutnya kepada Allah, dalam Islam diajarkan begitu. Tapi kalau kita misalnya hormat, muliakan, ada kekhawatiran, masih normal-normal aja. Tapi kalau takut ini akhirnya membuat teraplikasi dalam kehidupan dong. Akhirnya kita ini kayak orang yang terkurung di satu penjara yang kita harusnya tidak ada di situ. Jadi nggak boleh kita membuka pintu itu. Berarti Pak Ustadz bisa masuk ke grup Ikatan Suami Tidak Takut Istri Pak Ustadz. Enggak, saya masuk di grup Ikatan Suami Menghormati Istri. Wah. Kemarin kami buat Pak Ustadz dengan teman-teman. Pak Ustadz kemarin ada trennya itu. Saya Juan, saya Andrew Santo, saya Richard Lee, saya Samuel. Kami semua tidak takut istri. Semuanya nggak ikut gue. Ngomongnya doang. Tapi kita semuanya sayang istri dan menghormatin istri. Betul, itu yang benar. Karena kosakata seperti ini berbahaya sekali dok. Dia sederhana, iya, tapi berefek tidak baik. Berefek kepada seseorang suami yang tidak punya harga diri di rumah, tidak dimuliakan lagi sama istri. Karena istrinya mengatakan, dia pun digoda oleh syaitan, oh suami saya takut sama saya kok. Nah gitu. Tapi secara teori Pak Ustadz tadi bilang semuanya tadi, itu kalau laki-lakinya baik, kalau perempuannya baik Pak Ustadz. Saya hampir ketemu banyak pasangan Pak Ustadz, tidak seperti itu. Kadang-kadang ada suaminya yang setengah brengsek juga Pak Ustadz. Ada yang istrinya judes cerewet juga Pak Ustadz. Jadi kalau yang Pak Ustadz tadi ceritakan itu kan adalah ya suatu yang baik-baik ya Pak Ustadz ya kita ngomongnya. Impian lah. Ya masalah kan dalam rumah tangga cowoknya pelit banyak, cowok yang kasar banyak, yang ngungkit banyak. Bangkelan tuh bahasa apa sih? Bangkelan itu ngungkit balik lagi yang lama-lama banyak. Ada yang main tangan, ada istrinya yang judes, cerewet, baru satu kata suami. Ya ini kan konflik rumah tangga Pak Ustadz. Gini dok, saya sarankan dokter kalau ngundang lain kali di podcast, jangan selalu orang bermasalah. Betul. Coba undang juga orang yang tidak bermasalah. Supaya dokter bisa imbangin. Masalahnya memang yang dicari orang yang bermasalah. Coba cari orang yang sukses jadi suami, sukses jadi istri, disuruh publikasikan, itu benar. Ya viewersnya dikit Pak Ustadz. Loh, bukan, belum tentu dok. Karena itu edukasi. Iya sebenarnya benar sih sebenarnya. Edukasi. Sekarang saya kasih contoh gini. Yang sering digambarkan di sinetron kita, tawuran, konflik lari ya. dari kelas, ribut rumah tangga. Pak Ustadz kalau filmnya nggak bagus, nggak jahat, nggak susah Pak Ustadz, dengan ditonton orang filmnya Pak Ustadz. Belum tentu. Masalahnya itu yang kita cekokin ke masyarakat. Sehingga itu yang dianggap bagus oleh masyarakat. Ya tergantung apa kita biasakan kan. Sekarang dokter di lingkup rumah di sini aja deh. Apa yang dokter biasakan, terapkan pada istri dan anak, itu akan menjadi sebuah pola kan. Tadi waktu kita lagi makan dokter sempat bilang, oh kalau saya polanya adalah habis jam 6 misalnya sudah tidak makan. Itu sampai besok lagi. Terus anak-anak gimana dok? Oh anak-anak ikut sama kami. Kan dokter bilang begitu. Nah itu kan pola. Tergantung kita biasakan. Kita biasakan didik mereka dengan satu pola yang positif. Dan kita transfer informasi positif. Atau kita mendidik mereka dengan hal yang negatif. Tergantung. Itu sama lingkup rumah tangga kalau kita tarik lebih luas ke masyarakat. Tergantung apa yang biasa kita cekokin ke mereka. Kalau kita biasakan di media kita tuh yang ada cuman gosip, ya cuman fitnah, adu domba, itu akan menjadi satu rumor dan menjadi satu kebiasaan di masyarakat, itu bahaya sekali. Benar sih Pak Ustadz, saya ngerasa sih Pak Ustadz. Sebenarnya saya ngerasa sih. Saya ngerasa jumlah perceraian di Indonesia ini kan makin banyak Pak Ustadz. Dulu, zaman mama papa saya dulu Pak Ustadz, kayak cerai itu adalah isu yang sangat sensitif. Kayak apa ya, malu tetangga, berat lah kayak gitu. Waktu saya kecil ya, saya merasa itu kayak
isu perceraian itu sensitif banget. Kalau kayak sekarang ini biasa aja. Saya pernah meneliti, kenapa ini biasa saja? Karena artis-artis kita di luar sana, itu cerai semua. Dan artis cerai itu sama dengan endorse. Ya dibayangin dia endorse teh aja, banyak yang mau beli tehnya kayak gitu punya. Tapi kalau artis ini cerai, artis ini cerai, artis ini cerai, yang nonton semuanya menganggap ngelihatnya, cerai ini adalah solusi dong. Nah, makanya perlu diimbangin, datangkan orang yang tidak cerai. Betul. Jadi datangkan informasi positif. Karena gini, negatif positif kan tidak pernah habis sampai hari kiamat, Dok. Selalu informasi kah, perilaku kah, itu ada negatif, ada positif. Caranya gimana menghilangi? Balance kan. Kalau perlu kita kemas lebih bagus yang positifnya. Susah nyari. Bukan susah. Asal kita mau mulai, Dok. Biasanya begini, dalam Islam itu ada satu konsep yang ditawarkan gitu ya, seperti nasihat ya. Jarib ta'rif, coba kau akan tahu, gitu kan. Sekarang kebanyakan orang belum coba, dia udah mengatakan, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi akhirnya dia sudah tutup diri. Ini mirip saya bilang kadang-kadang di pengajian gini, Dok. Ada banyak orang mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Contoh misalnya, saya kalau nggak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Itu kan dia tanamkan gitu, dia kurung dirinya di bingkai itu. Saya nggak bilang dokter kalau nggak minum teh nggak enak ya. Saya nggak pusing. Saya biasa aja Pak Ustadz. Coba kalau saya ketemu dengan teh saya tuang terus. Tapi nggak, contoh misalnya ada orang gitu kan. Oh saya kalau nggak ngopi nih kepala saya pusing. Itu ketagihan sama kayak ngerokok. Tapi bermula dari persepsi yang dia buat bingkai di dirinya begitu. Saya kalau nggak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Saya kalau nggak makan masakan istri saya tidak bisa makan. Padahal sebenarnya dia tidur di hotel, dia tidur di rumah orang tuanya, oke saja. Dia makan rumah mertua, rumah orang, oke dah. Maksudnya mudahin, ada kopi, ada teh, ada air putih, minum aja, kan gitu. Nah seperti itu. Orang kalau bela diri, saya kalau nggak pakai pedang saya nggak bisa menang. Jadi dia terkurung di situ. Padahal sebenarnya kalau dia pakai pedang, nggak pakai pedang, dia bisa saja. Nah contohnya. Nah ini yang sering saya coba berikan edukasi di masyarakat atau di kajian kita. Jangan kurung di diri itu. Kita santai aja deh. Kehidupan itu santai dilewatin. Semua dimudahkan. Oke, makanya Pak Ustadz harus sering memberikan balance positif. Supaya yang negatif ini terimbangin Pak Ustadz. Itu selama ini kami lakukan dok. Jadi kita selalu kasih optimisme. Kita berikan contoh-contoh yang seperti dan itu gitu. Karena kalau tidak diimbangin, saya awal tahun 2013 masuk di YouTube. Waktu itu belum ada ceramah dok. 2013 itu masih baru mungkin 13 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat itu masih belum ada ceramah. Pertama kali kami masuk itu mungkin ceramah pertama gitu. Waktu itu. Gak ada. Semuanya yang ada musik, potongan film dan segala macam. Yang nonton baru 20, 30, 50 orang gitu. Tapi kita komitmen. Kita harus imbangin nih medianya. Supaya ada informasi positif juga. Ada edukasi juga gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah pelan-pelan sekarang semuanya sudah bisa dipakai medianya. Nah orang sekarang sudah bisa milih masyarakat. Mana baik, mana buruk. Mana adu domba, mana nasihat positif dan seterusnya. Pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke anak Pak Ustadz. Tentang suami istri. Bagaimana kalau kita menginginkan wanita lain Pak Ustadz? Jadi misal, jangan saya deh, saya nggak pengen. Misalnya ada laki-laki nih, Islam, dia menginginkan wanita lain, tapi istrinya nggak ngizinin Pak Ustadz. Istrinya nggak Dia menginginkan ini apa dok? Mohon maaf, saya nggak bisa kayak gitu punya saya. Dia menginginkan poligami atau dia berbuat dosa nih? Dia menginginkan wanita lain, mungkin poligami mungkin ya. Mungkin poligami ataupun juga maksiat ya. Nggak boleh. Nggak maksiat jelas nggak boleh ya. Dia mau poligami, istri nggak mau, nggak boleh. Nggak, kalau kita bicara dulu, kalau masalah dia menginginkan wanita lain itu dalam arti kata dia merasa jenuh dengan istrinya, atau dia tergoda untuk melakukan perbuatan perselingkuhan zina, ini nggak boleh. Nggak boleh, fix. Ya fix. Sekarang kalau kita bicara dia mau menikah, kita lihat dulu kenapa nih? Apa masalah dia mau menikah? Kan gitu. Ada orang yang mau poligami, dia hanya karena memang pergaulannya bebas dok. Dia terlalu supel, lawan jenis semua dikenal sama dia, terbuka, sehingga dia pikir daripada saya zina saya nikah aja. Orang seperti ini tentu saya yakin posisi istrinya pun akan merasa, kok kenapa sih? Apa kekurangan saya? Atau bahkan dia akan membarter dirinya dengan wanita tersebut. Mungkin nanti dia kena lebih ini dan lebih itu. Jadi akan mengacaukan perusahaan pertama dia nih. Ya kan? Yang sudah dia bangun. Orang kan kalau mau normal, buka cabang perusahaan dokter, mungkin punya banyak klinik. Pasti stabil dulu yang pertama, baru buka yang kedua. Stabil baru buka yang ketiga. Itu kan begitu kurang lebih. Kalau ini masih kacau, cuma
modalnya karangan bunga. Gitu. Habis itu nanti jadi bingung mengatur manajemennya. Ini kan jadi kacau semuanya. Nah seperti itu dok. Ya, tapi dia tetap pengen Pak Ustadz. Ya sebentar. Kalau dia sebabnya hanya karena dia begitu dok, karena support, dia harus bisa mengontrol diri. Oh, dia yang harus bisa. Dia harus mengontrol diri. Karena itu tidak akan ada habisnya. Dia akan sama ini, sama itu, sama ini. Bahkan bisa mungkin melanggar agama. Mungkin dia bisa, agama batasan 4, mungkin dia akan lebih daripada itu gitu kan. Atau mungkin dia bahkan tidak menikah. Dia berbuat diam-diam, bahkan istrinya itu nggak benar semuanya. Jadi harus bisa mengontrol diri dalam masalah ini. Supaya jangan sampai dia salah langkah gitu. Atau dia misalnya mau berpoligami karena ada alasannya. Contoh, istrinya mandul contoh. Dia nggak bisa punya anak. Sekarang dia sudah nikah 10 tahun. Kalau dia ceraikan istrinya, dia serba salah. Ini sudah 10 tahun bersama dia. Tapi kalau dia nikah lagi, kemudian dia punya anak, rumah tangganya bisa terjalin. Islam masih membolehkan. Contoh, itu kan salah satu yang bisa terjadi. Gitu kan? Atau misalnya ada juga orang mungkin berpoligami karena dia sudah paham agama, sehingga dia mempraktikkan agama ini, dia tahu bagaimana teori berlaku adil dengan para istrinya, maka dia melangkah, contohnya. Nah, makanya kadang-kadang saya di pengajian ditanya begini dok, Ustaz, saya mau poligami, kan laki-laki nggak harus izin sama istri. Saya tanya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Oke. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Kalau jangka pendek, Anda suka seseorang, daripada zina nikah aja deh, terus disembunyikan. Akhirnya nanti kalau ketahuan ribut. Pilihannya cuma 2 waktu itu. Dia cerai, pilih salah satunya, cerai yang lama, sudah lama berkhidmah, cerai yang baru, ini wanita baru, newcomers biasanya disukain gitu. Nah, atau dia bertahan tapi dalam kondisi terhina, ya dicaci maki ya segala macam gitu. Nah ini jadi masalah buat dia. Tapi kalau dia poligami sehat, dia mulai dengan step-stepnya, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, engkau mensyariatkan poligami ini. Hambamu ingin melaksanakan, maka mudahkanlah dengan caramu misalnya. Selain berdoa, dia juga betul-betul menjalankan kewajiban dia. Ingat tadi, royalitas mendatangkan loyalitas. Oke. Episode selanjutnya kita akan bahas tentang tutorial poligami. Pak Ustadz, sebagai orang tua, apa yang harus kita ajarin kepada anak kita? Oke. Yang pertama sekali, itu masalah tauhid. Tauhid itu pengesaan kepada Allah. Itu yang paling pertama sih. Jadi kita memperkenalkan kalau memang ada Tuhan pencipta alam semesta gitu dok. Ustadz, ini terakhir ya Pak Ustadz. Udah cukup. Oke, sambil cerita Pak Ustadz. Ya, karena fakta-fakta di depan mata ini kan menunjukkan pasti ada pencipta dok. Pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit. Kita sendiri Allah mengatakan dalam Al-Quran wa fi anfusikum wa faratubsirun, dalam diri kalian sendiri anatomi tubuh manusia ini kan luar biasa dahsyatnya. Saya pernah lihat satu dokumenter dok, menggambarkan bagaimana tubuh manusia itu ibaratnya satu pabrik raksasa, memiliki jutaan lift, jutaan pegawai gitu kan. Dengan satu potong roti yang dikunyah oleh manusia, bagaimana fungsi giginya dia mengatur itu, mengunyahnya, terus sampai lembut, bagaimana tenggorokan mentransfernya ke usus, bagaimana usus mengelolanya, bagaimana diambil saripatinya, sehingga ini yang jadi vitamin untuk tulang, nutrisi tubuh, yang tidak dibutuhkan dilempar menjadi tinja, dan ini kan luar biasa. Apakah ini tercipta begitu saja tanpa ada yang mengaturnya gitu kan? Nah itu sesuatu yang harusnya kita bisa tangkap secara rasional. Jadi memang kita perlu memperkenalkan kalau ada Tuhan, dan itu memang asasnya sih. Makanya agama propetis itu ya, Yahudi, Nasrani dan Islam itu mengajarkan ada Tuhan. Dan dari populasi manusia kurang lebih 7,5 miliar, 6 miliarnya itu adalah orang-orang propetis ini, gitulah. Jadi maksudnya sebenarnya orang mengetahui ada Tuhan. Nah orang yang tidak mengikuti tuntunan kitab dari langit, ya, maka mereka nanti alihkan Tuhannya itu ke patung, ke pohon, ke bintang, ya, ada yang ke jin gitu-gitu. Karena memang potensi mengenal Tuhan itu ada. Potensi mengenal Tuhan itu ada. Jadi itu mungkin kalau dalam Islam yang paling pertama itu dok. Kita mengajak, karena kalau tidak ada keyakinan tentang Tuhan, maka dalam Islam itu tidak mungkin dia mau sholat, tidak mungkin dia mau puasa, gak mungkin dia akan memberikan hak istri, atau hak suami, atau hak anak. Karena itu memang perintah dalam agama semua. Hal yang kedua adalah kita mengajarkan tentang syariat Islam itu sendiri. Karena Islam ini mengajarkan semuanya yang baik. Semua yang Islam perintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, membantu orang susah, memaafkan. Semuanya baik-baik. Tidak ada dalam satupun perintah dalam Islam itu yang buruk. Semuanya baik. Dan semua punya janji-janji positif. Semua yang dilarang, mencuri, menggunjing, memukul, membunuh, memfitnah, semua dilarang.
Yang dilarang itu tidak baik. Makanya orang itu kalau menjadi muslim yang sejati harusnya dia jadi baik. Karena semua yang diperintahkan itu baik semua. Tidak ada satupun perintah positif itu kecuali pasti Islam sudah ada di situ. Tidak ada larangan yang kriminal atau yang dilarang itu kecuali pasti Islam sudah melarangnya. Makanya dia ditanamkan pada dia syariat tersebut. Oke. Ya, mulai dari saudaranya, mulai dari pasangan hidupnya, mulai daripada anaknya dan seterusnya. Gitu. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya ini menurut saya Pak Ustadz ya. Tadi belum selesai dok. Oke. Supaya saya nggak lupa. Itu mengajarkan syariat Allah SWT. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan manusia. Karena Islam itu betul-betul mengajarkan kita menjaga baik-baik hubungan dengan manusia. Kita nggak boleh sakitin orang, kita nggak boleh ambil haknya orang lain gitu ya. Dalam Islam itu dok, ada namanya syamata. Syamata itu unik sekali bahasannya. Ya dalam Islam ini, kalau kita lihat seseorang punya kekurangan dok, kita nggak boleh mengatakan, ih jeleknya, ih kok bisa. Tidak ada dalam Islam. Oh iya? Iya. Kalau misalnya kita lihat ada orang pincang, ada orang matanya picek, atau apalah ya. Maaf kalau kosa kata. Ngatain fisik orang gitu ya? Ya. Itu nggak boleh. Allah bisa balikkan keadaan. Sampai Umar bin Khattab pernah berkata begini. Kalau ada seorang wanita hamil perutnya besar di hadapanku. Lalu aku mengatakan, ih perutnya besar ya. Aku khawatir Allah membuat perutku jadi besar. Mau itu muslim atau orang non-muslim. Tidak ada dalam Islam. Gak boleh sama sekali. Menghina fisik orang, menjatuhkan orang, gak boleh. Musuh, kita lagi di medan perang nih, berhadapan sama musuh. Gak boleh kita bilang, oh mereka kecil banget. Jelek, Iya. pesek. Bukan, maksudnya musuh pun kita anggap kecil. remeh. Kayaknya gampang dia kita kalah. Gak boleh dalam Islam. Allah bisa balik, pasukan itu akan kalahin kita. Oke. Itu sensitif banget. Artinya Islam datang mengajarkan bagaimana kita berbuat baik. Orang tua non-muslim tetap kita berbuat baik. Pasangan muslim tetap berbuat baik. Keluarga tetap silaturahim. Pernah terjadi dok, di Jogja waktu hari terjadi gempa. Di salah satu kecamatannya itu, mayoritasnya orang Nasrani. Di pengajian saya di Kemang gitu, ibu-ibu pernah nanya, Ustadz, ini ada gempa nih terjadi. Mayoritas kecamatan orang non-muslim, orang Nasrani. Kita bantu nggak? Bantu saya bilang. Kenapa nggak dibantu? Bantu, perbaikin jalannya, perbaikin rumahnya. Satu aja yang dilarang dalam Islam, jangan dukung dari sisi ibadah, itu aja. Tapi yang lain semua kasih. Karena memang Islam mengajarkan itu. Islam juga dok, mengajarkan tidak membalas dendam, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Waktu Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, 13 tahun pertama di Mekah itu kan disiksa beliau. Dikatakan penyihir, pembohong, sehingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Dari kota Mekah, kota Madinah. Waktu beliau hijrah ke Madinah, beliau ada pasukan yang berhasil menaklukkan kota Mekah kembali. Nah ini yang tadinya musuh-musuh beliau, itu sampai ketakutan. Karena ini yang datang dengan pasukan, menaklukkan Mekah dengan kekuatan gitu. Di masa itu kalau pasukan menang, ini berarti terserah mereka dong. Mereka mau bunuh, mereka mau hukum mati misalnya. Maka mereka datang mengatakan, Nabi Muhammad SAW kumpul mereka lalu mengatakan, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Mereka tahu nih, ini pasukan perang, ini panglima perang, sudah masuk dengan militer di kota negara mereka. Mereka bilang, hai Muhammad, engkau adalah keluarga kami, engkau adalah orang baik, dan segala macam. Kata Nabi SAW, ketahuilah, aku sudah maafkan kalian. Tidak ada balas dendam, aku maafkan kalian, dan ambil semuanya, harta kalian, tidak ada harta rampasan perang. Serta, nggak ada paksaan dalam Islam. Ya mau saya kasih kalian waktu 4 bulan, tinggal di Mekah. Mau masuk Islam silakan, tidak mau, ya silakan. Tapi setelah itu harus keluar dari kota Mekah. Gak ada pembunuhan, gak ada pembantaian, gak ada segala macam. Selembut itu dan sebaik itu. Ya, itu fakta. Lagi juga dalam Islam, pernah Nabi Muhammad SAW menang dalam satu peperangan, beliau dapat harta rampasan perang itu 1 lembah semuanya domba. Banyak sekali, ribuan ekor. Ada orang non-muslim datang lalu berkata begini, hai Muhammad, saya mendengar di agama kamu memerintahkan untuk dermawan. Suka memberi. Itu ajaran agama kamu. Saya ini mau minta 1 ekor domba ini, bisa nggak? Kata Nabi SAW, kamu lihat lembah itu? Ada banyak kambing. Iya, ambil semuanya buat kamu. Ambil semua buat kamu. Begitu riwayatnya. Maka orang ini, saking tidak percaya dia mengatakan, hai Muhammad, jangan kau olok-olok aku. Kata Nabi SAW, tidak. Ambillah. Dia menuju ke lembah itu, dalam kondisi ini di kiri kanannya prajurit-prajurit muslim dengan pedangnya. Dia pikir akan ada yang menghalanginya. Semuanya memberikan jalan untuk dia ambil apa yang Nabi sudah kasih. Lalu dia menggiring domba-domba tersebut ke sukunya. Dia mengatakan, hai kaum, masuk Islamlah karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita mati kelaparan.
Jadi itu ajaran Islam. Gitu. Jadi memang menjaga hubungan baik dengan manusia itu luar biasa gitu. Oke. Pernah juga satu waktu ada orang Yahudi, pendeta Yahudi ini rupanya pernah ada transaksi utang piutang dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akan jatuh tempo nanti. Orang ini ternyata datang sebelum jatuh tempo. Misal contoh kita sepakat akhir bulan. Sebelum akhir bulan sudah datang dia. Nabi Muhammad SAW lagi duduk di masjid, lagi ngobrol sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Beliau pakai imamah di kepalanya, ada kainnya sisa terlilit di pundak beliau. Orang ini datang, pendeta Yahudi, langsung tidak ngomong apa-apa, narik tari itu sampai kecekik. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, bayarlah utangmu. Karena saya tahu kalian orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Ini di masjid, ini seorang nabi, seorang raja, dia nggak ngomong apa-apa basa-basi, nggak nagih baik-baik, cekik leher orang, minta bayar utang, hina lagi sukunya. Saya tahu kalian orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Umar bin Khattab, sahabat beliau, marah. Ini orang Yahudi, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya orang ini, kok kurang ajar banget gitu. Nabi SAW kasih syarat tenang. Sambil tercekik beliau mengatakan, hai Yahudi, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, saya tidak masjid, walaupun belum, saya mau kamu bayar. Nabi Muhammad SAW bilang sama Umar, hai Umar, ambil ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kayak semacam perbankan kalau kita sekarang ya, tempat penyimpanan atau umat Islam. Ambil di sana, bayarkan utangku. Maka Umar pun pergi. Diambillah. Lalu diberikan kepada orang Yahudi ini. Waktu diberikan, Yahudi ini bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena beliau sangat marah. Kenapa kau buat begitu pada Rasulullah gitu? Maka orang Yahudi ini bilang, hai Umar, apa kau kira? Waktu orang itu sebut namanya, dia bilang, saya Fulan. Umar kaget, karena nama ini nama pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam. Umar bilang, kalau kau dia, kami tahu kamu baik. Nama kamu selama ini terdengar baik. Waktu itu kan belum ada video segala macam. Maka, kenapa kau lakukan itu pada Nabi? Kau tahu dia seorang Nabi. Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya sudah gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian, menagih sebelum waktunya, gitu kan? Dengan cara kasar. Apa kau pikir aku tidak melakukannya dengan cara bodoh? Ada tujuanku. Kata Umar, apa tujuanmu? Saya telah menemukan pada diri Muhammad ciri-ciri kenabian semuanya nabi yang disebutkan dalam Taurat, semua ada. Sudah ada fisiknya, nasabnya, segala macam sudah, kecuali satu. Dalam Taurat disebutkan ghalaba hilmu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan saya sengaja nagih itu, sengaja saya cekik untuk mancing itu. Dan ternyata, hai Umar, dia telah lolos. Maka orang itu masuk Islam. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak sekali kejadian seperti ini, Dok. Nah, maka dalam Islam itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana baik sama orang, bagaimana memaafkan, bagaimana mendahulukan. Semua itu bagian daripada agama Islam. Oke, Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita takut Pak Ustadz ya? Banyak orang zaman sekarang ini ketakut anaknya nggak bisa bersaing di dunia, apalagi kan sekarang global kan luar biasa Pak Ustadz ya. Pengen ngajarin agama Islam saja misalnya kayak gitu. Kan seperti yang saya tanya dengan Pak Ustadz, tujuan hidup adalah apa misalnya kayak gitu kan. Bertauhid kepada Allah, misal belajar agama Islam dan lain sebagainya. Tapi kan takut tidak bersaing di global Pak Ustadz. Di global untuk sekarang hidup Pak Ustadz, ya harus bisa ini bisa itu. Bahkan saya ini pernah banyak interview karyawan Pak Ustadz. Ini interview karyawan, terus saya mencari seorang sosok, saya bilang seorang sosok. Anak ini kan ada gift Pak Ustadz. Ada yang dikasih kecerdasan, ada yang dikasih ketampanan, ada yang kasih kecerdikan, ada yang banyak macam ya Pak Ustadz ya. Anak seperti apa yang akan hidup baik di dunia ini? Ada yang dikasih rezeki oleh Allah luar biasa kayak gitu. Kebetulan mungkin saya dikasih rezeki oleh Allah lebih daripada yang lain. Tapi setelah saya interview satu orang ini, saya tahu satu hal. Berikan kepada anak kita semua ilmu pengetahuan A sampai Z. Dia bisa berenang, bisa menyelam, bisa main piano, bisa gitar, bisa biola, bisa bahasa Inggris, bisa Mandarin, bisa matematika. Percayalah, orang yang kayak gini punya, nggak akan bisa mati. Karena dimanapun, dia bisa sebodoh apapun dia, kayak sering ngomong ya, kayak gitu punya. Sebodohnya dia, itu lebih pintar daripada orang bodoh sekali. Pertanyaan saya sederhana, Dok. Siapa yang bilang ke dokter, anak kita cuma disuruh belajar agama saja? Orang itu keliru. Dia belajar agama, kewajiban dia bukan pilihan. Tapi dia juga menambah keterampilan dia. Silahkan. Mau jadi dokter, tapi dokter muslim yang tahu agamanya. Oke. Mau jadi insinyur yang kenal agamanya. Jadi dia itu terpandu.
Dia menjaga pergaulannya nanti, dia menjaga kejujurannya, karena agama memantaunya. Oke. Jadi bukan berarti semua muslim itu hanya tahu belajar agama, ndak usah kenal ilmu kedokteran, ilmu Belajar bahasa Inggris, belajar Mandarin. Itu ndak pernah. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak pernah. Belajar perekonomian, finance apa? Iya. Belajar sebanyak-banyaknya gitu. Silahkan. Islam tidak pernah menghalangi itu. Oke. Iya. Oke. Malah Islam dijadikan pedoman ya Pak Ustaz. Betul, betul. Luar biasa, saya dapat banyak ilmu hari ini. Pak Ustadz, kalau misalnya orang tua, ini titipan dari dari tim nih Pak Ustadz, jahat banget anaknya. Jelas, kalau misalnya kita sebagai anak nitip orang tua ke panti jompo Pak Ustadz, boleh nggak? Jahat banget. Jadi ini tradisi yang ada di negara barat. Di Islam tidak ada. Udah nggak ada Pak Ustadz. Justru kita dianjurkan bakti sama orang tua di masa hidup dan sudah meninggal. Sudah meninggal pun kita disuruh berbakti. Kalau dia masih hidup, memenuhi kebutuhannya, sopan santun dengan dia, mendahulukan, segala macam lah. Itu orang tua. Bahkan Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kalimat pada orang tua. Ibu ini, ayah ini. Wala tanaruma. Jangan hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan perkataan yang santun dan ramah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka dulu mengurusku di waktu kecil, gitu kan? Jadi memang Islam menyuruh kita terus berbuat baik sama orang tua, mendahulukan mereka. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu saking hormatnya sama orang tuanya sampai nggak berani lihat wajahnya. Mereka menjaga sekali. Yang kita sempat bahas Nabi Yahya, itu terkenal sangat, kan dia dikatakan dan bakti kepada orang tuanya. Waktu dia baru lahir sudah disebutkan seperti itu. Itu disebutkan salah satu cirinya, saking baktinya tidak pernah seumur hidup dia lihat ke wajah orang tuanya. Supaya jangan menyinggung mereka. Saking segan dan takut. Itu sampai begitu tuh, itu semasa hidup. Setelah meninggal, dalam Islam dianjurkan kita tetap mendoakan, kita bisa bersedekah untuk mereka, kita melanjutkan estafet kepada saudara-saudaranya. Misalnya ayah kepada saudaranya ayah. Ibu kepada saudarinya ibu gitu kan. Terus kepada teman-temannya kita tetap misalnya om dulu kan sahabat ayah saya, maka kita kirimin makanan gitu-gitu. Jadi itu disuruh berbuat baik gitu lah. Nah kita lunasi utangnya kalau ada. Nah semua itu adalah bagian daripada hal yang diperintahkan. Terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya orang tuanya jahat dengan kita Pak Ustadz, bukan kita yang jahat misalnya ya. Misalnya anaknya pengen orang tuanya tuh bener-bener nggak tahu lah, mungkin ada kesalahan apa kayak gitu punya, kesabet apa kayak gitu punya kan, jahat banget dengan anaknya kayak gitu punya. Kita tetap harus kita ngomongnya harus berbakti atau adalah putus hubungan aja. Bakti dong. Berbakti ya. Bakti. Islam luar biasa. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau orang tua kita jahat dengan kita kan dia dosa. Ada Tuhannya yang mengawasin kan. Dia salah sebagai orang tua jahat sama anaknya. Tapi kalau anak balas dengan juga durhaka, dia juga kena hukuman. Harusnya tetap dia jalankan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, balas dengan keburukan. Balas keburukan dengan kebaikan. Karena disitulah kualitas kita dong. Kapan seseorang nih tiba-tiba datang caci maki kita? Kalau kita balas caci maki, dua-duanya buruk dong. Di mata Allah juga di mata manusia. Tapi kalau dia caci maki, kita tenang aja bawaannya. Maka kualitas kita orang bisa lihat kok. Bahkan kadang-kadang kualitas orang itu jadi rendah kalau dia tidak bisa kontrol emosinya kan. Sekarang si A sama si B nih. Si A sudah benar nih. Si B jahat, salah nih. Tapi di pinggir jalan, si A ini caci maki si B. Kita kalau lewat kita salahin siapa kira-kira? Si A. Padahal sebenarnya dia yang benar. Iya. Karena dia tidak bisa kontrol. Makanya kita tunjukkan kualitas kita. Tetap kita berbuat baik sama orang tua. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tua kita itu pemabuk, orang tua kita itu penjahat. Dulu waktu kecil membuang kita misalnya. Sekarang kita sudah sukses tiba-tiba datang. Saya ibumu loh, saya ayahmu loh. Apakah kita tetap bakti? Tetap bakti. Karena peluang meraih pahala dari dia itu masih terbuka. Contoh yang lain misalnya dok. Kalau ada pengemis ini selalu bolak-balik orang yang sama minta. Kalau orang targetnya manusianya, dia akan merasa, kok orang ini minta lagi sih, kok dia lagi sih. Tapi kalau targetnya perintah Allah, sedekahnya yang jadi target dia nggak peduli orang itu. Sama atau beda, yang penting saya bersedekah. Nah sama itu, ayah sama ibu dan sama ibu. Yang penting bakti saya yang Allah perintahkan. Tidak penting fisik orang tua saya. Tidak penting keburukan dia.
Dan berapa banyak orang tua yang hanya menyadari kesalahan dia setelah anaknya berbuat baik sama dia. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Wejangannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rumah tangga kita semuanya. Saya masih punya 2 episode lagi ya. Satu tutorial poligami, yang satu surga dan neraka. Ini menarik sih. Aku pengen tahu tentang surga dan neraka lebih dalam. Kita tutup podcast hari ini. Jangan lupa disebar, jangan lupa di-share, jangan lupa dipotong, dan jangan lupa dipotongnya dengan kebaikan ya. Karena saya ngerasa acara yang sebagus dan sekeren ini kalau misalnya kita sebarkan dengan baik ya akan memberikan manfaat pastinya lebih baik. Saya ngerasa acara ini luar biasa banget dan bermanfaat banget untuk kita sama-sama, untuk rumah tangga kita, untuk pribadi kita, dan untuk teman-teman kita yang lain. Kita tutup podcast hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.